Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Oke baik. Di pagi hari ini sebelumnya Pak Guru mau menyapa kabar adik-adik. Kira-kira gimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Iya baik. Oke baik adik-adik sekalian. Jadi Pak Guru mau cek dulu kehadiran pada pagi hari ini. Kira-kira ada tidak yang tidak hadir? Oh iya hadir semua. Oke bagus sekali. Oke baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa Pak Guru pimpin ya. Oke berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi bersama. Jadi Pak Guru mau adik-adik sekalian bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Jadi Pak Guru mulai ya. Oke 1, 2, 3. Tepuk tangan adik-adik sekalian. Oke, baik. Sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu. Kira-kira kalau adik-adik sekalian, jikalau menyalakan lampu itu membutuhkan apa? Ayo. Iya betul sekali, listrik. Oke. Jadi adik-adik sekalian, jadi kita belajar hari ini tentang listrik. Bagaimana cara menghasilkan listrik, menyalurkan listrik, dan menghasilkan dan menghemat listrik. Oke baik adik-adik sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama, setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa mampu membaca tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Kemudian yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat listrik. Dan dengan mengidentifikasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat listrik. Nah, dengan menjelaskan, siswa mampu menyajikan cara beraneka ragam menghasilkan, menyalurkan dan menghemat listrik. Dan dengan menyajikan, siswa mampu menjelaskan tentang aneka ragam cara menyalurkan, menghasilkan dan menghemat listrik. Mungkin itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke baik adik-adik sekalian, jadi Pak Guru mau bagi kelompok dulu ya. Oke, jadi Pak Guru mau bagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi ini adalah kelompok A, kelompok 1, dan ini adalah kelompok 2. Oke. Udah siap ya? Oke. Jadi adik-adik sekalian, jadi Pak Guru silahkan adik-adik sekalian baca di buku tematik, buku siswa kelas 6
tema 4 tentang cara menghasilkan listrik di pembelajaran 1. Silakan adik-adik dibaca, kemudian identifikasi. Oke. Kira-kira dari adik-adik sekalian, jadi di sini Pak Guru ada tongkat ya, ada kayu, sebuah kayu. Jadi Pak Guru mau tunjuk kelompok mana yang akan mempresentasikan ataupun menjelaskan hasil identifikasi itu. Jadi Pak Guru kasih ke kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan jelaskan hasil identifikasi yang telah kalian baca tadi. Iya, tepuk tangan dulu. Itulah hasil dari penjelasan tentang identifikasi dari materi yang ada di buku. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi selanjutnya Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Jadi ini adalah video yang sangat menarik. Silakan adik-adik nonton dan identifikasi lagi dan amati kira-kira informasi apa yang bisa adik-adik dapat dalam video itu. Silakan adik-adik tonton. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu tema 4 tentang energi listrik. Untuk itu simak dengan baik videonya ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tema 4 yaitu tentang energi listrik. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama yaitu tentang kegunaan listrik, yang kedua sumber energi listrik, yang ketiga pembangkit listrik, yang keempat cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menghemat listrik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kegunaan listrik. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai penerangan. Jika ruangan gelap, maka kita dapat langsung menyalakan lampu. Kegunaan listrik yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi. Jika kita membutuhkan informasi atau hiburan, kita dapat menyalakan televisi atau radio. Kegunaan listrik yang ketiga yaitu untuk menyalakan alat elektronik. Alat elektronik yang sering kita gunakan yaitu contohnya ada televisi, lemari es, blender, mixer, dan lain sebagainya. Kemudian, kegunaan listrik yang keempat yaitu untuk menjalankan alat transportasi. Listrik juga dapat digunakan untuk menjalankan alat transportasi, misalnya untuk menggerakkan kereta listrik. Materi yang kedua yaitu tentang sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sesuatu yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh sumber energi listrik yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Nah, kalian bisa perhatikan pada baterai, di sini tertulis 3V. Artinya, baterai tersebut mempunyai tegangan listrik sebesar 3 volt. Volt adalah satuan tegangan listrik. Baterai mengandung zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Jadi, untuk mengetahui kutub positif pada baterai dan kutub negatif pada baterai, kalian bisa perhatikan lambang ini. Apabila lambangnya plus, itu merupakan kutub positif, sedangkan yang min itu adalah lambang kutub negatif. Kemudian sumber energi listrik yang kedua itu ada akumulator atau aki. Aki disebut juga elemen basah
karena berisi zat kimia berupa cairan asam sulfat. Aki biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Kemudian sumber energi listrik yang ketiga, itu ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda pada dasarnya merupakan sebuah generator sederhana yang dimanfaatkan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Kemudian sumber energi listrik yang keempat, itu ada generator. Generator listrik merupakan alat yang menghasilkan listrik dari sumber energi gerak seperti air, angin, uap, dan lain sebagainya. Nah, itulah sumber-sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang pembangkit listrik. Berikut ini adalah beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Yang pertama, itu ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan memanfaatkan energi gerak air yang diperoleh melalui waduk atau air terjun dengan bantuan turbin. Kemudian yang kedua, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau yang disingkat dengan PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi kinetik uap untuk menggerakkan turbin. Kemudian pembangkit listrik yang ketiga itu ada pembangkit listrik tenaga gas atau sering disingkat dengan PLTG. Pada pembangkit listrik tenaga gas, udara bertekanan tertentu dicampur dengan bahan bakar kemudian dibakar untuk menghasilkan gas panas. Gas panas tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik yang keempat yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya atau sering disingkat dengan PLTS. Matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Secara tidak langsung, panas matahari dipusatkan dengan bantuan cermin atau lensa kemudian diarahkan ke ketel uap pembangkit listrik. Kemudian pembangkit listrik berikutnya itu ada pembangkit listrik tenaga bayu, yang sering disingkat dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling pada turbin. Generator kemudian akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir berasal dari uranium. Uranium ini nantinya akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Nah, uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator penghasil listrik. Nah, itulah beberapa pembangkit listrik yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara menghasilkan energi listrik. Berikut ini, Bu Tride memiliki gambar dari skema bagaimana menghasilkan energi listrik. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada contoh yang Bu Tride akan jelaskan ini merupakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air yang berasal dari waduk atau sungai akan masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Ini merupakan katup pengaman. Kemudian, air akan masuk ke tangki pengaman tekanan. Ini merupakan tangki pengaman tekanan dan akan dialirkan dan diarahkan ke turbin. Jadi yang dimaksud dengan turbin adalah bagian ini, bagian yang nomor 7. Sebelum air diarahkan ke turbin, air akan diatur oleh katup pengatur ini agar mendapat tekanan yang lebih besar. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan tekanan energi yang lebih besar, maka air kemudian dapat menggerakkan turbin.
Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi yang dimaksud generator adalah pada bagian yang nomor 8. Kemudian energi listrik yang berasal dari generator ini diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Yang dimaksud dengan transformer adalah bagian yang nomor 9. Jadi sebelum dialirkan ke rumah-rumah, maka tegangan itu akan disesuaikan dan diatur oleh transformer. Kemudian yang terakhir, energi listrik akan dibagikan ke konsumen atau ke rumah-rumah oleh saluran transmisi. Nah, ini yang disebut dengan saluran transmisi. Nah, itulah cara menghasilkan energi listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan energi listrik. Yang pertama, pada bagian ini, mula-mula listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, pada bagian ini, arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator penaik tegangan listrik. Tujuannya yaitu agar daya listrik tidak turun ketika menempuh jarak jauh, misalnya melewati pegunungan dan hutan. Kemudian yang ketiga, pada bagian ini, muatan listrik dialirkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sering disingkat dengan SUTET. SUTET ini menyebar di seluruh negeri. Dari SUTET, listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan. Setelah itu, listrik akan disalurkan ke saluran distribusi. Nah, pada tiang listrik di saluran distribusi terdapat alat penurun tegangan yang akan menurunkan arus listrik. Nah, pada saluran distribusi ini berperan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik, hingga listrik itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Kemudian materi berikutnya yaitu bagaimana cara menghemat listrik. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik, yang pertama, mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Kemudian yang kedua, bisa kita lakukan yaitu memakai alat elektronik seperlunya saja. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat elektronik yang sama fungsinya tetapi menggunakan energi yang lebih sedikit. Contohnya itu, kita bisa menggunakan kipas angin daripada menggunakan AC karena AC lebih banyak memakan energi listrik. Kemudian yang keempat, menggunakan lampu hemat energi, contohnya itu lampu LED. Nah, itulah cara bagaimana menghemat penggunaan listrik. Kemudian materi yang terakhir yaitu menggunakan alat-alat elektronik. Yang pertama yaitu memastikan tidak ada air di sekitar stop kontak. Air yang berhubungan langsung dengan stop kontak dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa stop kontak tidak basah atau tergenang air. Kemudian yang kedua, memastikan tangan dan kaki kita tidak basah saat menyentuh alat elektronik. Apabila kulit kita basah, tubuh kita menjadi lebih mudah mengantarkan listrik. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kabel listrik dengan kapasitas yang melebihi karena hal tersebut akan menyebabkan korsleting. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan alat elektronik yang rusak atau kabelnya terkelupas. Kerusakan alat elektronik dapat mengakibatkan hubungan singkat atau korsleting. Korsleting ini nantinya akan bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian yang kelima, tidak memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Stop kontak menyediakan listrik yang siap mengalir. Jika konduktor, misalnya logam, ditusukkan ke stop kontak, saat itu juga listrik mengalir ke konduktor yang dapat berpindah ke tubuh kita. Jika ini terjadi, maka tubuh kita akan tersengat aliran listrik.
Yang terakhir, yaitu meminta bantuan ahli untuk memperbaiki alat elektronik yang rusak. Nah, jika alat elektronik di rumah kita rusak, kita bisa meminta ahli elektronik untuk memperbaikinya. Nah, itulah materi energi listrik tema 4 pada IPA kelas 6. Oke, baik adik-adik sekalian, jadi Pak Guru lagi mau tunjuk lagi sebuah kelompok yang akan mendapatkan tongkat ini. Jadi Pak Guru tunjuk kelompok 2 ya, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan kira-kira informasi apa yang bisa adik-adik dapat dari video yang telah ditayangkan tadi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, baik adik-adik sekalian, mungkin setelah pembelajaran tentang materi-materi yang telah kalian baca dan telah kalian tonton, jadi Pak Guru ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi silakan adik-adik isi. Ini kan tiap kelompok, jadi satu kelompok satu LKPD ya. Jadi adik-adik isi, silakan adik-adik isi ya. Jadi Pak Guru bagikan. Oke. Adik-adik sekalian, jadi dari kelompok, silakan dari kelompok 1 presentasikan kira-kira hasil LKPD yang telah kalian kerjakan tadi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2, silakan presentasikan hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Iya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi terkait dengan proses bagaimana cara PLTA menghasilkan listrik itu, jadi Pak Guru ulangi lagi, Pak Guru simpulkan bahwasanya PLTA itu menghasilkan listrik dengan menggunakan air. Nah, energi air ini digunakan ataupun disalurkan dan dijadikan untuk menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik ini adalah yang akan menjadi listrik nanti. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian sudah tahu ya kira-kira sampai kenapa listrik ini ada. Iya. Oke, baik adik-adik sekalian, jadi Pak Guru akan bagikan alat evaluasi post-test. Jadi Pak Guru akan bagikan tiap orang. Jadi adik-adik sekalian kerjakan di rumah, ini adalah sebagai pekerjaan kalian, sebagai tugas kalian. Dan Pak Guru akan kumpul minggu depan. Jadi silakan adik-adik kerjakan ya. Silakan adik-adik kerjakan. Jadi Pak Guru bagi ya per orang ya. Oke, baik adik-adik sekalian, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian bisa memahami ataupun bisa mengimplementasikan bagaimana cara menghasilkan listrik, bahkan cara menghemat listrik yang baik dan benar. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Di doa Pak Guru pimpin ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik adik-adik sekalian, terima kasih telah berpartisipasi sekaligus memperhatikan Pak Guru dalam mengajar. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.